Pelet pelet cinta, pelet pelet. Ya, itulah tadi sepenggal lagu dari Mae Soimah tentang pelet. Pengen tahu nggak 8 tanda kamu kena pelet atau enggak? Dengerin aja ya Wan Angas kali ini. Kadang sang pelaku pelet akan memiliki pantangan yang tidak masuk akal. Misalnya tidak makan makanan tertentu, selalu melepas perhiasan atau pakaian kebanggaan jika ingin masuk ke tempat tertentu, menghilang, tidak bisa dihubungi, atau tiba-tiba kalian di ghosting saat malam-malam tertentu. Semakin disayang akan semakin cuek dan lain-lain. Nah, inilah 8 tanda kamu terkena pelet. Yang pertama, selalu menurut. Menurut di sini bukan menurut yang masuk akal ya, tapi malah menurut yang tidak masuk akal. Jadi menurutnya itu bagi mereka yang terkena pelet biasanya tidak mengindahkan perasaan dan logika serta masa bodoh dengan lingkungan. Istilah gaulnya sih bucin akut lah. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan gampang memaafkan meskipun baru saja diselingkuhi. Menurut untuk menjauhi orang-orang terdekat tanpa peduli jasa mereka terdahulu kepada si korban pelet ini. Bahkan mereka mau menyerahkan apapun agar sang kekasih bahagia. Bahaya ya. Yang kedua, tanda di pelet adalah sering bermimpi doi. Mimpi, kita tahu mimpi bunga tidur, bahkan beberapa mimpi disebut sebagai pertanda dari alam. Namun jika memimpikan satu orang secara terus-menerus, bisa jadi Anda sedang dalam pengaruh pelet. Kodam pelet biasanya membujuk Anda dalam alam bawah sadar Anda. Anda dipaksa untuk menemui sang pelaku pelet secara intens untuk memunculkan rasa cinta, rasa gairah, rasa nafsu, sange, dan rasa rindu. Cara ini berpedoman dari pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulit. Yang ketiga, tidak fokus. Seringkali otak korban pelet ini dijelajahi, dijejali dengan pengaruh magis, pengaruh untuk mencintai seseorang, kadang menggantikan akal dan ingatan si yang kena pelet ini. Akibatnya, korban akan mengalami gangguan otak sehingga menjadi lalat, lemot, tidak fokus, tambah pekok, sering melamun, dan jika dibiarkan terlalu lama akan berakibat menurunnya kualitas berpikir, sehingga menjadi gampang lupa, ketok goblok, dan sering terlambat dalam berpikir. Tanda yang keempat, tidak ada alasan untuk mencintai. Aduh, bahaya ternyata. Karena logika telah terserang biasanya. Mereka yang terkena pelet sejujurnya tidak tahu kenapa dia jatuh cinta. Tidak ada alasan pasti. Misalnya jatuh cinta karena tampang, jatuh cinta karena nyaman, jatuh cinta karena anak wong sugih, jatuh cinta. Apapun alasannya, pasti cinta punya alasan pertama. Namun paling tidak karena nyaman dulu lah. Namun meskipun tahu bahwa tidak ada alasan kenapa dia jatuh cinta, mereka yang kena pelet ini mau tersiksa asalkan masih bersama dia. Goblok. Yang kelima, korban pelet itu biasanya baperan. Mereka yang sudah dikuasai ilmu pelet akan lebih sensitif karena suasana hati mereka atau mood mereka merasa rusak dan labil akibat efek dari permainan perasaan dari sang lelembut pelet ini. Mereka akan lebih mudah tersinggung dengan hal-hal yang berhubungan dengan dia dan kekasihnya atau sang pelaku pelet tadi. Di samping itu, emosi sang korban pelet ini menjadi tidak stabil. Dia jadi labil gitu. Hal ini mengakibatkan lebih gampang marah, dan bahkan kemarahannya akan berefek kepada orang di sekitarnya hanya karena berada di dekatnya. Bahaya. Tanda keenam, rindu berlebih.
Rindu itu hal wajar ya untuk orang yang lagi dimabuk cinta. Tung 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 breng. Namun berbeda dengan mereka yang terkena pelet. Rasa ingin bertemu selalu menggebu-gebu. Meskipun baru pisah 2 menit, 3 menit, 5 menit dari sebuah pertemuan, mereka akan merasa kangen, pengen ketemu. Mereka merasa sangat kehilangan jika berada di posisi yang berjauhan. Biasanya sang pelaku pelet memanfaatkan ini untuk memenangkan semua perselisihan meskipun sang pelaku dalam posisi bersalah. Jadi orang yang melet itu nggak akan salah ya. Oh berarti di atas cewek dia ini. Dia akan menjauh meskipun bersalah agar korban rindu dan memaafkannya. Waduh, bahaya. Tanda yang ketujuh, nafsu makannya menurun. Mungkin ini adalah salah satu alternatif bagi kamu yang pengen diet ya. Yang pengen diet, silahkan minta dipelet. Enggak ya, bercanda. Kegelisahan yang nggak tahu dari mana asalnya, karena efek pelet itu membuat kalian akan susah makan. Seperti itu. Ya, tanda yang terakhir, suka menyendiri. Ya, no lab ini. Kalau orang no lab, tanyain aja, mungkin dia di pelet. No lab, bucin, pelet berarti. Suka menyendiri di sini bukan bersifat bawaan ya, namun lebih ke sikap yang tiba-tiba terjadi pasca pelet menyerang. Orang yang dulunya suka bersosialisasi, suka ngumpul, suka nongkrong, lah kok tiba-tiba lebih senang bersama pacarnya, berduaan doang, memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Bisa contohnya makan sendirian, main sendirian, padahal biasanya dia suka bersosialisasi. Karena ini sang lelembut pelet ini menjaga hatinya agar fokus untuk memikirkan satu orang saja. Maka seringkali sang korban pelet ini merasa hampa dan gak ada tujuan. Itu tadi 8 tanda kalau kalian kena pelet. Bisa dicek dari tanda pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8. Cek ke diri Anda masing-masing apakah Anda kena pelet atau mungkin Anda kegeeran mungkin dipelet padahal wajah Anda remedi. Nggak bercanda ya. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wani Angas. Assalamualaikum.